Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2 yang hebat dan cerdas? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang anak-anak kelas 2 sekolah dasar yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, Bu Desi memberikan info mengenai pendidikan anti korupsi. Anak-anak harus memiliki karakter berikut ini. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, sederhana, peduli, berani, mandiri, jujur, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar mendapat notifikasi video pembelajaran terbaru dari saya. Selamat datang di pembelajaran tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di lingkungan rumah. Selamat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Salam hangat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar, diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Video pembelajaran tematik, tema 2, subtema 2. Nah, sebelum kita belajar, kita refleksi diri ya dulu ya untuk ice breaking. Yuk kita coba ikuti Bu Desi ya. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya tentang Brother John. Oke, posisi mulai. Oke, mulai. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother Jones, Brother Jones. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Mata dua, hidung satu, kepala digeleng, digeleng. Tangannya di pinggang, kaki kiri ke depan, bergoyang, bergoyang. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Nah, pada pembelajaran ini kompetensi inti kelas 2 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Lalu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Ruang lingkup pembelajaran, subtema 2 ini bermain di rumah teman. Nah, kegiatan pembelajaran kemampuan yang dikembangkan yang pertama, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. Yang kedua, membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. Yang ketiga, melakukan gerak bagian kepala dengan hitungan. Yang keempat, melakukan gerak bagian tangan dengan hitungan. Yang kelima, mengubah penyebelahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Dan yang keenam, memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Nah, sikap siswa yang menonjol dan kurang terlihat selama proses pembelajaran. Lalu kita melihat pengetahuan ya dan keterampilan. Pengetahuannya menjawab pertanyaan dari teks, memetik jambu di rumah Udin, dan mengubah penyebelahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Keterampilannya menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dan mempraktekkan gerak bagian kepala dan tangan dengan hitungan. Pembelajaran ketiga, ayo mengamati di halaman 70 di bukumu.
Amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada percakapan Udin, Siti, dan teman-teman lain. Nah, baik Udin, aku akan pasti datang. Nah, si Udin nanya begini ya, teman-teman besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku banyak banget. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Iya, terus nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, kita main pesawat mainan juga ya gitu ya. Wah, pasti menyenangkan. Nah, ini percakapan anak-anak yang akan membuat agenda untuk besok ke rumah Udin lagi. Nah, apa yang dibicarakan Benny dan teman-temannya? Jawabannya, bermain di rumah teman. Apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Nah, jawabannya, memetik dan membuat jus mangga bersama. Buatlah pertanyaan untuk diajukan kepada temanmu. Jawabannya, apakah kamu senang bermain di rumah? Maukah kamu bermain di rumahku? Ayo membaca di halaman 71 di bukumu. Nah, anak-anak, kita membaca teks ya, judulnya Membuat Jus Jambu Biji. Yuk kita baca bersama. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu, dan Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Jus siap diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Ayo menulis di halaman 72 di bukumu. Nah, tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Jawabannya, membuat jus jambu biji. 2. Bagaimana cara mereka bekerja? Jawabannya, Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Mereka membuat jus bersama-sama. Tiga, apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Jawabannya, blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Nomor 4, dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Jawabannya, blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Nah, nomor 5, manakah yang termasuk benda cair? Jawabannya, air dan susu. Ayo membaca di halaman 73 di bukumu. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di sini judulnya benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tepat. Nah, dari alat dan bahan yang digunakan Benny dan teman-temannya untuk membuat jus, manakah yang termasuk benda cair? Benda cair itu air dan susu. Amati benda-benda di sekitarmu, manakah yang termasuk benda cair? Jawabannya, air, susu cair,
santan, sabun cair, kecap, shampoo, oli, cat air, sabun cuci piring, deterjen cair, minyak goreng, air kelapa, dan cairan pel, sirup, parfum, bensin, serta cairan infus. Nah, ini termasuk benda-benda cair ya. Ayo berdiskusi di halaman 73 di bukumu. Nah, anak-anak, ayo diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Di sini ada kata bentuk dan maknanya adalah rupa dan wujud. Lalu ukuran, bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda. Nah, kalau jumlah, banyaknya tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu. Tuliskan kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut ya. Contoh, pertama bentuk. Bentuk benda padat selalu tetap. Nomor 2, benda cair memiliki wujud cair dan bisa berubah. Nomor 3, ukuran benda cair bisa berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Nomor 4, jumlah benda padat dan benda cair selalu sama meskipun diletakkan pada tempat berbeda. Nomor 5, ukuran benda padat tidak berubah, gitu ya. Ayo berlatih di halaman 75 di bukumu. Nah, anak-anak, ayo perhatikan contoh berikut. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, di sini ada gambar apa? Buah. Oke, buah apa? Jambu ya. Nah, di sini ada buah jambu isinya 3, satu kantong itu. Oke, satu kantongnya lagi ada 3. Berapa kantongnya? 2 ya. Nah, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi ditambahkan, yaitu 2 kali 3. 2-nya 2 kelompok ini ya. Dan dikali 3, satu kelompoknya isinya 3. Sama dengan 6. Nah, selanjutnya di sini ada buah jambu lagi ada 4. Oke, satu kantong ini ada 4. Satu kantong lagi ada 4. Berarti 2 kantong dikali satu kantongnya isinya berapa? 4 jambu ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Bagaimana anak-anak? Sudah memahaminya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada kita soal ya, halaman 76 di bukumu. Nah, ini kita berhitung, yaitu contohnya 2 kali 2 sama dengan berapa? Jawabannya 4. Jadi 2-nya ada 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang ya dengan bilangan itu sendiri. Nah, nomor 2, 2 kali 7, 2-nya ada 7. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. 2-nya ada 7 ya, sama dengan dijumlahkan ada 14 dan selanjutnya. Lalu perkalian bilangan dengan angka 1. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. Contoh, 3 kali 1 sama dengan, berarti satunya ada 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, apa kesimpulannya? Yaitu semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, perkalian bilangan dengan angka 0. 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Tetap kosong ya. Nah, kesimpulannya adalah semua bilangan jika dikalikan kosong hasilnya adalah kosong. Ayo mengamati di halaman 78 di bukumu. Nah, anak-anak, ayo kita amati gambar berikut ini ya. Ini Lani sedang apa ya? Oh, sedang memetik jambu. Nah, dia memakai kedua tangannya, hop gitu ya, dipegang. Masih ingatkah kamu dengan gambar di atas? Ayo peragakan kembali gerakan yang sudah kamu pelajari. Gerakan kaki dimulai dari tangannya rentangkan ke kiri. Setelah itu kakinya dibungkukan ya. Nah, dengan penjelasan terlebih dahulu kamu juga dapat melakukan gerakan yang berbeda dengan gerakan pada gambar. Nah, ini ada juga gerakan kaki dimulai dari tangannya ke atas ya. Peragakan gerakan seperti pada gambar yang telah kamu amati.
Nah, di sini Bu Desi akan menjelaskan terlebih dulu gerakan yang berbeda dengan gerakan pada gambar berikut ya. Yuk ikuti Bu Desi yang ada di video ini. Nah, sebelumnya tangannya ke depan, hitungan 4/2 ya, yaitu 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, lalu tangannya digerakkan ke kanan. Hitungan 4 kali 2 ya, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lanjut dengan jari kanan. Oke. Hitungan 4/2. Nah, lalu ke atas dan ke bawah. Sama ya hitungannya, 1 sampai 8. Nah, kegiatan bersama orang tua di halaman 79 di bukumu. Orang tua membimbing siswa dalam mengubah perkalian ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Baik anak-anak, video pembelajaran ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, yuk kita ice breaking bersama dan mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran telah selesai. Yuk kita coba untuk ice breaking. Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, anak-anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, ya pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2 mah. Oke, tetap semangat anak-anakku. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Nah, Bu Desi buatkan animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya cemberut karena belum mengerti. Dan ini animasi wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya bahagia ya, tersenyum karena sudah mengerti. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa dukung terus channel YouTube-nya Desi Sisi dengan Ibu Guru Desi Dwi Sugiyanti, Guru SDN Kayu Ringin Jaya 7, Kota Bekasi. Tetap semangat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video. Oke, tetap semangat dan jangan berhenti belajar dan terus berkarya. Terima kasih semuanya. Saksikan video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Bye bye.